Bismillahirrahmanirrahim. Wa syuruhuma al-qiyamu Imam Qadar wa qawluhuma bil bil-Arabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa syuruhuma, dan syarat-syarat sahnya dua khutbah. Al-qiyamu liman qadara, berdiri bagi orang yang mampu. Wa qawluhuma bil arabiyah, dan bahwa kedua khutbah itu dengan bahasa Arab. Adanya di samping akan daripada fardu dua khutbah, maka kita juga harus memperhatikan akan daripada syarat-syarat sahnya dua khutbah tersebut. Artinya harus terpenuhi akan daripada syarat dua khutbah ini. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah akan daripada dua khutbah. Syarat yang pertama adalah berdiri. Jadi bagi yang menjadi khatib, ini di dalam melaksanakan dua khutbah itu yang pertama harus berdiri. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, maka boleh dia berbaring. Nah, baring itu begitu, ya. Nah, cukup sampai berbaring. Kalau mampu juga, boleh sebentar nggak boleh sebentar mah. Ya, kecuali sholat. Jadi kalau khotib itu, ya kalau dia mampu wajib berdiri. Kalau dia nggak mampu berdiri, maka boleh duduk. Kalau dia mampu juga, maka boleh dengan cara berbaring. Nah, maka dan ya kalau seandainya ada khotib yang seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, di dalam syarat syar'nya khutbah ini harus menggunakan dengan bahasa Arab, ya. Yang dimana bahasa Arabnya ini memenuhi akan daripada rukun-rukunnya. Kemudian bagaimana kita tadi khutbah itu dengan bahasa Indonesia? Nah, ini sunnahnya tuh yang bagian menerangkan temanya seperti syukur, sabar, itu sunnah dengan itu sunnahnya itu boleh dengan bahasa apapun, mau bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, Jawa boleh, silakan cuma tergantung daripada masyarakat yang melaksanakan khutbah. Ya, maka biar dapat hikmah, ya maka boleh dengan bahasa. Tapi kalau yang rukun-rukunnya atau fardu khutbah, dua khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Seperti kemarin itu menggunakan kalimat alhamdulillah, nggak boleh diterjemahin segala puji bagi Allah, nggak boleh. Yang harus kalimatnya alhamdulillah. Seandainya mau diulang lagi juga, setelah selesai khutbah pertama dengan bahasa Arab, ulang lagi segala puji bagi Allah, begitu. Dan salawat wassalam kepada Muhammad, boleh nggak? Boleh, cuma silakan saja. Ya, tapi yang pertama itu harus dengan bahasa Arab dulu. Salawatnya, wasilatnya, banyak itu pujiku, maka mesti tetap Allah, ittaqullah, gitu kan? Bahasa Arab tuh. Kemudian, ya begitu dengan khutbah yang kedua itu, yang dimana dikhususkan berdoa. Ya, berdoa juga dengan bahasa Arab. Namun nanti Indonesia, karena doa ini bagian daripada rukun khutbah, ya, yang bagian daripada rukun khutbah, yang dimana rukun khutbah itu harus dengan menggunakan bahasa Arab.
Kemudian yang ketiga, wabak dan zawali. Khutbah itu dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Yang artinya harus masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Gak boleh khutbah ini dilakukan sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu sholat zuhur. Ya, jadi udah yakin matahari tergelincir, berarti udah yakin juga masuk waktu zuhur, maka dibolehkan untuk melakukan khutbah. Kalau seandainya tadi ini dilakukan belum tergelincir matahari, belum masuk waktu zuhur, tapi di pertengahan khutbah nanti, ya, khutbah pertama dan pertengahan khutbah pertama dan baca alhamdulillah misalnya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, masuk waktu zuhur di pertengahan khutbah pertama itu, ya, mencukupi enggak? Tidak mencukupi. Artinya tidak memenuhi syarat, harus diulang lagi dari kalimat alhamdulillah, gitu ya. Jadi ketika alhamdulillah itu udah masuk waktu zuhur, yang udah tergelincirnya matahari. Kemudian wal lulus bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah di qadri tumaninah, seumuran tumaninah. Nah ini duduk di antara dua khutbah, ya, ini menjadi syarat. Ya, maka berapa lama ukurannya duduk di khutbah? Ya, kalau di kitab ini seumuran tumaninah. Dia mengatakan seumuran kita membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Kalau seandainya tidak dilakukan duduk di antara dua khutbah, maka nanti khutbahnya itu dihitung satu. Dihitung satu, meskipun ketika dia berdiam dalam keadaan berdiri diganti, kemudian dilanjutkan dengan khutbah kedua tuh alhamdulillah berdoa, tetap itu menjadi satu khutbah. Ya, untuk memisahkan antara khutbah pertama dan kedua itu harus duduk, ya, seumuran membaca surah Al-Ikhlas. Ya, kalau seandainya khotibnya tadi itu, tadi kan kalau dia mampu berdiri, kalau dia nggak mampu berdiri, boleh duduk, boleh. Nah, bagaimana tuh untuk memisahkan antara khutbah? Kalau dia khutbahnya dalam keadaan duduk, ya, karena uzur tadi itu misalnya, maka dengan diam, ya, dengan diam, kemudian seumuran membaca surah Al-Ikhlas, maka baru dilanjutkan lagi. Karena dia posisinya dalam keadaan duduk. Kalau kita tadi dia berdiri, ya, untuk memisahkan itu dengan duduk, ya, seukuran dua kelas atau dengan seukuran tumaninah. Jadi tumaninah ini juga persis sama dalam sholat. Artinya tumaninah ini harus melebihi tumaninahnya di dalam sholat. Ada yang mana seperti itu, ya, fauqa tumaninah di sholat, di atas tumaninahnya sholat. Ya. Kemudian syarat berikutnya wal ismatul adadi allati ta'qidu, dan mendengar oleh jumlah yang memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Jadi khutbah yang pertama, khutbah yang kedua pada bagian rukunnya itu wajib didengar oleh orang yang dimana jumlahnya dikatakan sah melaksanakan sholat Jumat. Berapa jadinya? 40. Jadi 40 laki-laki merdeka, kemudian mustaqim, itu, ya, berakal, balik, maka dia harus mendengar khutbah pertama dan kedua pada bagian rukun-rukunnya, ya, mendengar itu, yang dimana mendengarnya ini itu tadi
Ya, menurut pendapat beberapa ulama seperti pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, maka yang bisa ukuran akan daripada mendengar khutbah ini, dia kalau dianggap seperti apa? Tenangnya angin dari suara-suara. Ini seperti sekarang ini tenang angin. Nah, berbeda kalau seandainya ada suara bising yang menyebabkan orang yang ada dalam masjid ini tidak begitu mendengar akan daripada khutbah. Nah, itu boleh cuma, ya. Artinya sama-sama bekerja, karena ada suara bising tadi. Nah, ini yang kurang mendengar itu adalah ketika tidak ada suara. Kebanyakan udah tidur, kebanyakan kita kan nggak sadar tidur di hotel, nggak tahu, taunya udah pulas saja nggak tahu udah bangun apa. Iya. Itu kebanyakan gitu Ustaz. Tapi ada juga ulama mengatakan sebenarnya, yang kalau ada yang suara-suara mencegah, yang bising mencegah mendengar pendengaran para jamaah yang 40 ini, ya itu dianggap ya dulu, artinya membahayakan. Dulu Imam Ibnu Hajar, tapi kalau Imam Bukhari dianggap sah. Meskipun kali itu ada suara bising. Ya, berarti kan pendengaran jamaah ini tidak sempurna, gitu ya. Nah, bagaimana kalau jamaah ini ada yang tuli? Nah, kalau yang tuli jamaahnya gak sah, tapi kalau yang tuli sebab khotibnya, imamnya, maka dianggap sah. Karena imam atau khotib ini dia yang mengucapkan, dia yang paham. Berbeda dengan jamaah. Nah, begitu juga bagaimana kalau tidur? Ya, ulama katakan kalau ada yang tidur, ya, itu dianggap layak dulu, tidak membahayakan, sah. Gitu ya, karena tidur dia tidak pingsan. Kalau pingsan itu udah benar-benar gak sadar. Tapi kalau tidur itu kesadaran masih ada sebenarnya. Ya awalnya kita mendengar tiba-tiba nggak berasa tuh. Iya. Udah nyender kan? Nyender nggak boleh. Tidurnya nyender. Nggak boleh nyender. Ya kalau tidur nyender nanti Lain lagi. ya antara antara dulu ya tergantung daripada terangkatnya dia punya tubuhnya, gitu ya. Ya kalau dulu itu ya dulu ya. Nyender betul. Nyender betul. Iya bisa banget. Pulas benar. Nah, jadi harus mendengar akan daripada orang yang berjumlah 40 yang dimana itu yang dimana semuanya dapat mensahkan sholat Jumat. Kalau yang mendengar itu adalah ada begini, dia bukan sekedar sholat Jumat doang, dan ikut hadir di situ, ya. Dia udah hadir, yang 40 ini hadir dari awal. Ya, kalau seandainya dia ingin atau kita yang melebihi daripada 40, kita orang yang ke 100 misalnya datang pas waktu 42 sangat besar. Kalau di sini udah ada jumlah 40 yang mendengar daripada khutbah dua khutbah tersebut, gitu maksudnya. Ya, ya kita udah yakin aja deh yang seandainya misalnya masjid ini perlu bawa atas gitu kan, pasti yang 40 ini yang dikatakan dapat mensahkan sholat Jumat itu semuanya mendengar. Kemudian mualah kebaikan rumah dan syarat kita adalah mualah terus menerus di antara dua khutbah. Ya. Jadi ketika melakukan daripada khutbah pertama dengan khutbah kedua, nah, tadi kan dipisah dengan duduk di antara dua khutbah dari itu. Nah, seukuran ya baca surah Al-Ikhlas. Ada juga ulama mengatakan mualah di antara dua khutbah ini ya seukuran melakukan dua sholat atau dua rakaat sholat yang ringan. Yang ringan ini ya ini bacanya yang setelah Fatihah itu Qul misalnya itu yang ringan ya. Ya, memang
salah satu waktu mustajab untuk berdoa itu di antara dua khutbah duduk, ya, duduknya khutbah di antara dua khutbah. Ya. Sebenarnya ya membaca salawat boleh nggak boleh saja. Ya. Nah, ketika kita membaca salawat, ya, ini diperbolehkan. Ya. Kemudian kalau kita baca doa yang jangan terlalu dikencangkan suaranya, dan cukup di dalam hati. Ya. Di mana? Di TV radio Pak. Duduk langsung Bilal nyautin ini Oh iya, iya. Oh ya, seharusnya nggak perlu, nggak usah. Ya, nggak ada disuruh kita berselawat, nggak ada. Tidak, nggak usah. Iya. Ini berdoa. Ya, tanpa dikeraskan daripada seorang tersebut. Kemudian syarat berikutnya wabainahuma wabainah sholat ini, dan mualah di antara dua khutbah dan di antara sholat. Jadi setelah khutbah kedua selesai, maka disuruh segera untuk melaksanakan sholat. Ya. Jangan juga lama. Jadi ya sekurang kali itu seseorang melakukan dua rakaat sholat sunnah yang ringan. Ya, kalau seandainya dijeda dengan imamnya dulu ya boleh saja itu mah. Ya. Tapi kalau udah terlalu lama nanti bisa batal. Ya, nah ini menjadi syarat. Ya, tidak boleh karena daripada terlalu lama antara jeda khutbah dengan sholat. Ya. Kita berumumnya sih setelah khutbah selesai, kemudian kalau komat. Kemudian salah duduknya buat toharatul hadatsaini dan suci di antara dua khutbah. Nah, ketika kita melaksanakan khutbah tersebut, maka khotib ini harus dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Karena khutbah ini kedudukannya sama seperti orang melaksanakan sholat. Berarti harus suci dari hadas dua hal tersebut. Ya. Kalau seandainya khotibnya batal, diturun, wudu dulu, baru terusin lagi, boleh silakan. Ya. Nanti boleh istighfar namanya. Ya. Kemungkinan kalau mau dilakukan dengan orang lain boleh. Nanti ada syarat-syarat istighfar yang dimana orang boleh menggantikan seperti imam sholat atau khutbah boleh. Nanti ada sini kata yang disebutkan. Yang ada nanti di sini istighfar ya. Jelaskan. Jangan langsung ganti aja tuh, ya. Mau dibatal, langsung ganti aja. Nanti boleh tak langsung diganti? Nanti bagaimana syaratnya? Kemudian watoharun najasati dan suci daripada najis. Nah, jadi khotib suci daripada najis nih. Ya, badannya boleh kena najis, pakaiannya boleh kena najis. Tempat duduk di jadi khotibnya nggak boleh ada najis. Tadi karena tadi itu ada ulama mengatakan pengganti daripada dua rakaat di dalam sholat zuhur. Nah, seperti ini ya posisinya ya sama seperti orang melaksanakan sholat. Kemudian ya kalau di Hadramaut itu khotib biasanya bawa kayak kayak sarung, kayak kain gitu. Dan kain bawa nanti di tempat duduknya dia taruh di taruh. Nah, dia duduk di atas kain tersebut karena takutnya tempat khotib ini ada kotoran binatang najisnya. Jika itu bisa dicap. Jadi mereka untuk menjaga itu semuanya khotib dia yakin bahwa kain sendiri. Harap di situ dulu berdiri di situ dan yakin bahwa itu adalah suci, ada najis.
Makanya sebelum sholat Jumat, bagian petugas masjid ini dirangkul bersih-bersih dulu tuh, makanya dari ada kotoran hewan. Terus masih kayak mimbar gitu termasuk aku. Kalau mimbar gimana saya? Cecak. Dia boleh terpasang lah di sini. Yang penting ketika dia melewati ini, tidak ada najisnya. Tidak ada najisnya. Dan juga bangkunya itu ketika dia mau duduk dan berkhutbah itu tidak ada najis. Nah, kalau kita duduk sama sama dia ada najis tuh, bahaya tuh. Kalian membersihkan dulu, makanya dari khotib periksa dulu sebenarnya ada berapa tempat duduknya itu. Jangan ada pembuat apa Cecak. Kemudian yang satu berikutnya adalah wasatu, yaitu menunjuk aurat. Ya, yang mana di dalam aurat ini tadi, ya kalau seandainya auratnya kelihatan, tapi segera langsung ditutup, maka sah tempatnya. Tapi kalau dia auratnya kelihatan lama ditutup juga segera, maka bisa batal. Ya sama seperti kejatuhan najis lalu khutbah. Kejatuhan najis belum ya, clean deh, mas cecak. Ini masuk buang, yang kalau kering, ya kalau basah tidak najis nggak boleh. Ya, dibersih dulu harusnya. Ya kalau segera dibuang najisnya dan itu sudah basah, maka sah. Begitu dengan auratnya, kalau kelihatan auratnya, kalau segera ditutup maka sah. Tapi kalau kelamaan di dalam aurat, ya berarti khutbahnya batal.